Sobat Beriman, selamat datang di Dejawir Channel. Channel yang membahas tentang sejarah Islam dan tokoh yang menyebarkan Islam di berbagai negara. Assalamualaikum. Sobat Beriman, selamat datang kembali di Dejawir Channel. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi jejak Islam di Tunisia melalui tokoh-tokoh utama yang memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Tunisia. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, pastikan untuk subscribe dan like serta nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Dejawir Channel. Tunisia, negeri yang indah di pesisir Mediterania, dengan warisan sejarah yang kaya dan multifaset tentang perkembangan Islam di Tunisia. Melalui jejak waktu yang panjang, Islam telah membentuk kultur, sosial, dan politik Tunisia, menciptakan kisah menarik yang menggambarkan perjalanan agama Islam di Tunisia. Langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini tentang sejarah Islam di Tunisia melalui tokoh-tokoh penting yang berperan aktif di dalamnya. Tokoh yang pertama adalah Uqbah ibnu Nafi, 622-683 Masehi. Beliau adalah seorang panglima perang dalam perluasan wilayah Muslim pada abad ke-7 Masehi, yang menjadi kunci penyebaran Islam di wilayah Maghreb termasuk Tunisia. Pada masa itulah awal mula kedatangan Islam ke Tunisia, di bawah pimpinan Panglima Uqbah ibnu Nafi, dalam peperangan perluasan wilayah Muslim. Pada tahun 670 Masehi, Uqbah ibnu Nafi mendirikan Kairouan, yang kemudian menjadi pusat spiritual dan keagamaan penting di wilayah Maghreb. Hal inilah yang menjadi titik awal dari pembentukan komunitas Muslim yang kuat di Tunisia. Selanjutnya tokoh yang kedua adalah Imam Sidi Mahrez, 951-1022 Masehi. Dia adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam di Maghreb dan khususnya di Tunisia. Sebagai seorang ulama terkemuka, Imam Sidi Mahrez tidak hanya memainkan peran sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga berperan penting dalam menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam di Tunisia. Imam Sidi Mahrez tidak hanya dikenal sebagai seorang alim ulama, tetapi juga sebagai penyokong perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Tunisia. Tetapi dia juga yang mendorong pembelajaran dan menyediakan wadah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks nilai-nilai Islam. Salah satu kontribusi besar Sidi Mahrez adalah perannya sebagai salah satu pendiri mazhab Zaidiyah di Tunisia. Zaidiyah adalah salah satu dari 5 mazhab dalam Islam. Selama hidupnya, Sidi Mahrez aktif dalam misi menyebarkan Islam dan mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat Tunisia. Ia juga memainkan peran penting dalam membimbing umat Islam dalam pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan meneguhkan keimanan mereka. Berikutnya tokoh yang ketiga adalah Habib Bourguiba, 1903 hingga 2000. Dia adalah seorang tokoh politik dan pemimpin Tunisia yang memainkan peran kunci dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Prancis pada tahun 1956. Ia memastikan bahwa pendidikan sebagai cara untuk mengangkat masyarakat dan menyebarkan pengetahuan Islam yang lebih luas. Selain itu, ia memainkan peran penting dalam mendukung hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Selanjutnya pada tokoh yang keempat adalah Rachid Ghannouchi. Dia adalah seorang tokoh yang memegang peran sentral dalam sejarah Tunisia modern, lahir pada 22 Juni 1941 di El Hamma, Tunisia. Sebagai pemikir Islam dan politikus, Ghannouchi telah memimpin partai politik Ennahda yang didirikannya pada tahun 1981 dan berperan dalam perubahan signifikan dalam politik Tunisia pasca revolusi Jasmin pada tahun 2011. Tujuan ia mendirikan partai politik Ennahda adalah untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dalam konteks politik dan sosial yang modern pada masa pemerintahan Habib Bourguiba yang menganut pandangan sekuler di sistem pemerintahannya. Ghannouchi pada bulan April tahun 1981 ia mendirikan gerakan Al-Ittijah Al-Islami, sebuah gerakan Islam anti kekerasan menyerukan untuk sebuah rekonstruksi kehidupan ekonomi secara lebih adil, mengakhiri partai politik tunggal dan menerima demokrasi. Dampak dari gerakan yang ia dirikan menyebabkan partai politik Ennahda yang dia dirikan menghadapi tekanan dari pemerintah dan dilarang pada tahun 1989, yang mengakibatkan dia diasingkan oleh pemerintah Tunisia. Selanjutnya tokoh yang terakhir adalah Tahar Haddad, 1899-1935. Ia adalah seorang intelektual, penulis, dan reformis yang memainkan peran sentral dalam merumuskan pemikiran Islam moderat dan progresif di Tunisia pada abad ke-20.
Melalui tulisannya dan advokasinya untuk pembaruan, Haddad berusaha mengadaptasi ajaran Islam dengan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks hak-hak perempuan dan tatanan sosial di masyarakat Tunisia. Tahar Haddad, melalui karyanya yang terkenal seperti Our Women in the Sharia and Society, Perempuan-perempuan kita dalam syariah dan masyarakat, menyoroti ketidaksetaraan gender dan menantang pandangan tradisional terhadap perempuan dalam masyarakat Islam. Ia mendorong interpretasi yang lebih progresif terhadap ajaran Islam untuk memastikan kesetaraan dan hak-hak perempuan. Tahar Haddad adalah figur visioner yang berusaha memadukan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modernitas. Melalui upayanya dalam menyebarkan pemikiran Islam progresif dan advokasi untuk hak-hak perempuan, Haddad meninggalkan jejak yang penting dalam sejarah Tunisia dan membantu membentuk wajah Islam yang inklusif dan relevan dengan tuntutan zaman. Sejarah Islam di Tunisia adalah kisah gemilang tentang perjalanan agama Islam dari panglima perang pada masa awal Islam hingga pemikir dan pemimpin modern. Mereka membentuk wajah Islam di Tunisia dan meninggalkan warisan berpengaruh hingga saat ini. Dengan Masjid Uqba yang menjulang megah, keberagaman mazhab Zaidiyah, dan kontribusi pemikir seperti Imam Sidi Mahrez, Tunisia terus mewarisi kekayaan sejarah yang menjadi dasar keberlanjutan kehidupan Islam dan sosial di Tunisia. Sobat beriman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sejarah Islam di Tunisia dan tokoh penting yang berperan dalam perkembangan Islam di Tunisia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum.